Pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu warga Kampung Pitu. Nanti kita akan kenalan dengan beliau. Nanti siapa beliau, nanti kita akan dari tahu lebih banyak. Monggo Pak, dengan Bapak Sinten? Ya, nama saya Sugito, saya asli Kampung Pitu. Kampung itu berasal di Ngelanggeran, Ngelanggeran Patok Kabupaten Gunung Kidul. Oh gitu. Ya. Pak, saya mungkin bisa diceritakan Ya. sedikit ya Pak ya, secara singkat. Ya. Awal mulanya kenapa kok bisa sampai dikatakan sebagai atau dinamai Kampung Pitu? Kampung Pitu ya. Oh, ya. Kampung Pitu berawal dari ditemukan sebuah pohon pusaka, yaitu pohon Kinah Gadung Wulung oleh Abdi Kraton Yogyakarta. Dan pada waktu itu Abdi Kraton Yogyakarta memerintahkan atau jenis woro-woro, barang siapa yang mampu menjaga pohon pusaka dan membersihkan pohon pusaka tersebut mau dikasih imbalan tanah cukupnya buat anak keturunannya besok atau ke depan. Kelanjutan. Terus kok bisa sampai dikatakan Kampung Pitu itu gimana Pak? Ya, terus woro-woro pada waktu itu nyebar kemana-mana. Dan datanglah para empu atau orang-orang sakti pada waktu itu. Tapi hanya satu orang yang mampu menjalankan perintah Abdi Kraton Yogyakarta, yaitu Eyang Irokromo. Sinten nih Pak Eyang Irokromo? Jadi Eyang Irokromo itu beliau yang memenangkan sayembara atau yang membabat alas pertama kali Kampung Pitu. Ya, Eyang Irokromo tinggal di Kampung Pitu nggak lepas sama istri dan keturunannya. Disusul 1 bulan itu disusul sama adiknya Eyang Irokromo, yaitu Eyang Tir. Dan dituju kepada keluarga ya, yang saat ini tinggal di Kampung Pitu itu 2 keturunan kakak beradik Bu, yaitu Eyang Irokromo dan Eyang Tir. Lanjutan ngoten niku. Ya. Nah, kemudian Pak, ini kan kayaknya daerahnya masuk ke Ngelanggeran ya betul, Pak. Betul, nah, ini berarti ada hubungannya dong Pak dengan Gunung Api Purba. Ya. Oh iya. Iya, kalau menurut legenda Gunung Api Purba itu sebetulnya Gunung Api Purba itu berawal dari Merapi, Bu. Kenapa dari Merapi? Ya, pada waktu itu karena menurut legenda atau cerita, Merapi itu sudah terlalu tinggi. Ada kera, Anoman si kedek putih bermain lintang di puncak Merapi. Tiba-tiba Anoman itu menendang atau memancal puncak Merapi, Bu. Biasa Anoman itu menendang puncak Merapi dan reruntuhannya itu sama Punokawan mau dibawa ke Laut Selatan. Tapi belum nyampe ke Laut Selatan sudah terbelah lumpur di sini. Akhirnya Punokawan punya inisiatif gandeng watu-watu gede iki arep digawa nang Laut Selatan, ora iso ayo ditotok nang kene dijejer. Dinamakan Gunung Wayang. Dinamakan Gunung Wayang di daerah Ngelanggeran. Ngelanggeran itu dalam arti kata larangan atau pantangan. Jadi di seputaran Gunung Api Purba atau di daerah Ngelanggeran nyampe saat ini tidak boleh mengadakan pertunjukan wayang dari kulit. Oh, berarti di wilayah sini di Ngelanggeran tidak boleh ada pertunjukan wayang kulit. Tidak boleh, Bu. Iya. Bahkan sampai kalau misalnya ada orang punya hajatan berarti nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Kita bisa melihat wayang itu cuma di YouTube, cuma di TV kayak gitu. Kalau seandainya langsung itu nggak bisa. Kalau nggak pergi jauh kita ada pertunjukan wayang nggak di Kampung Pitu atau nggak di seputaran Ngelanggeran kita baru bisa melihat. Pak, nih tadi saya kan tadi sama suami saya kan juga tadi ketika jalan banyak menemukan batu-batu besar. Nah itu apa Pak, boleh diceritakan nggak Pak? Banyak batu besar yang di pinggir-pinggir jalan. Iya, kalau batu besar itu kan menurut penelitian itu Gunung Api Purba itu dulu 30 nyampe 60 juta tahun dulu pernah aktif, Bu. Pernah aktif. Jadi mungkin dulu itu meletus. Nah, mungkin letusannya itu juga dahsyat luar biasa besar sehingga itu reruntuhannya, Bu, menyebar kemana-mana batu itu. Baik. Itu di tahun itu. Nah, kembali lagi tadi ke Kampung Pitu ya Pak kita. Kalau tadi kan sempat kita sebelumnya sudah cerita-cerita ngobrol dengan Pak Kito ini, terus bahwa kalau ada misalnya masyarakat luar atau penduduk luar yang pengen tinggal gitu, katanya ada konon ceritanya tuh bakal ada sesuatu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, gimana itu Pak? Iya, sebetulnya apa ya? Sebetulnya kalau menurut saya pribadi, kalau seandainya lebih dari 7 keluarga terus rame kampung kami, itu saya suka, Bu. Itu menurut saya pribadi. Cuman di sisi lain kampung ini nggak bisa lebih, Bu.
Oh, berarti sama sekali tidak bisa Tidak lebih bisa dari lebih. 7 kakak Iya, itu ya? iya, nggak bisa lebih dari 7 kepala keluarga. Seandainya lebih dari 7 kepala keluarga itu nanti dampaknya tidak bagus. Apa Jadi Pak dampaknya? dampaknya itu kadang kalau ya rumah tangga itu sering bertengkar sama istri, sama tetangga, cari ekonomi susah, sering sakit-sakitan, terus cobaan itu sulit berganti. Akhirnya bergeser dari kampung itu. Jadi tetap sampai saat ini 7 kepala keluarga nggak bisa lebih. Nah, Pak, tadi saya sempat jalan yang ke Iya. puncak Kampung Pitu. Iya. Itu tadi sempat menemukan ada makam. Ya. Nah, itu apa Pak? Makam siapa atau Ya, boleh diceritakan? kebetulan itu makam warga kampung itu juga sesepuh kami atau orang yang pertama kali membabat alas juga kita makamkan di sana. Berarti di sana ada makamnya Eyang Irokromo juga Eyang Tir. Itu kita makamkan di sana. Itu makam warga kampung Pitu. Mitos-mitos misalnya ada tadi kan sempat ya Pak Surono juga mengatakan kalau kita tuh di sini nggak oleh bengok-bengok atau gimana, nanti ada yang kesurupan atau gimana, itu gimana Pak? Mungkin bisa diklarifikasi atau Ya, sebetulnya ini ya apa ya? Ya mungkin nggak cuma di Kampung Pitu, nggak cuma di Gunung Api Purbang-Langgeran. Itu mungkin di Lawu, di Merapi, di Merbabu itu semua mesti ada tempat yang disakralkan. Ya di Kampung Pitu ya kita kalau berkunjung ke suatu tempat ya saling kita menghormati, kita saking bisa menjaga sikap segala macam itu. Kalau di sini ya kebetulan bagi warga Kampung Pitu sendiri di Telaga Guyangan itu tempat nomor 1 yang disakralkan. Jadi biasanya kalau yang mau berkegiatan di Telaga Guyangan itu sebelum kegiatan kita briefing dulu. Jadi biasanya kalau mau mendekati maghrib itu tak suruh break dulu, dulu, mungkin dilanjut besok segala macam. Kalau enggak itu nanti ada dampaknya yang tidak. Kejadian apa, Pak? Kejadian biasanya kesurupan, Bu. Sering terjadi itu kesurupan. Jadi hampir dulu itu ada yang kegiatan di Kampung Pitu, tapi dulu banget itu ada kesurupan massal. Karena dia tidak menghargai ya kayak gitu. Ya, betul kayak gitu. Sebetulnya kita kalau seandainya kita ngikutin prosedur, kita saling menghormati, insya Allah kita aman sih, Bu. Tidak ada apa-apa. Ya. Jadi di Kampung Pitu itu masih kental atau masih kuat untuk tradisi. Terutama tradisi rasulan. Rasulan itu apa? Tradisi rasulan itu kita adakan setiap tahun sekali, Bu. Itu rasulan itu setelah kita panen padi. Nah, namanya rasulan. Kita nopo ya, setiap kakak itu masak, terus bawa nasi dibawa ke pendopo Pak Surono sana, ada pendopo itu, terus kita kasih doa bareng-bareng, Bu. Terus habis kita kasih doa kita bagikan. Itu salah satu kita bersyukur, artinya tradisi rasulan itu kita bersyukur, alhamdulillah kita panen padi, panen kita limpah, mudah-mudahan di depan lebih bagus dan lebih bagus lagi. Untuk doanya kayak begitu. Terus untuk tradisi lainnya tinggalan. Tinggalan itu apa? Mungkin nyen saya, Bu, kalau tradisi tinggalan itu adanya cuma di Kampung Pitu. Jadi umurnya sudah 100 lebih itu masih diulang tahunin. Kalau di sini ya sama, ngingkung segala macam, kita kasih doa kayak gitu. Tradisi banyak, Bu, ada rasulan, ada tinggalan, ada mong-mong pedet, mong-mong montor, ngabek ten. Jadi banyak banget. Masih banyak tradisi ya, yang betul. diuri-uri sini ya, Bu. Jadi warga kami sama sekali tidak berani meninggalkan tradisi, mas justru regenerasi atau anak-anak kecil saat ini sudah kita kasih tahu untuk tradisi ini, fungsinya ini, tujuannya ini, mulai sekarang sudah tak kasih tahu, Bu. Biar nanti ada turun-temurunnya. Betul, ada gitu. regenerasi ke depan. Kita saat ini sedang berdiri di mana nih, Pak? Bisa dijelaskan ini, Pak? Mungkin Pak kita bisa menjelaskan. Ya, kita saat ini kita berdiri di namanya Panguan. Ya, Canguan. Canguan itu apa ya? Jadi kita bisa melihat kalau ke selatan itu kota Gunung Kidul atau kota Wonosari. Jadi yang terlihat dari sini itu Bandara Gading. Nah, Bandara Gading, terus ini jalan Jogja Wonosari kelihatan, itu jembatan Bunder. Nah, kalau ini namanya Gunung 4G, itu juga dari desa wisata tapi daerah Gedang Sari. Itu 4G itu Gunung Gentong Gedang Sari. Itu kelihatan dari sini. Jadi kita di ketinggian ini. Ketinggian berapa, Pak? Di Kampung Pitu 1000 ketinggian. 1000. Ya, dari permukaan air laut. Berarti MDPL. Sama dengan Gunung Api Purba ketinggiannya lebih tinggi Kampung sini. Pitu, betul. Kalau di Gunung Api Purba itu 700, Bu. Kalau sini hampir 1000 ya. Hampir 1000. Ya. Kalau tadi sempat Bapak tuh berbicara soal telaga ya. Ya, nah, itu gimana, Pak? Ya, sebetulnya gini, Bu. Jadi Kampung Pitu, sebelum namanya Kampung Pitu itu namanya Dusun Trogo. Kenapa dikasih nama Dusun Trogo? Karena di Kampung Pitu sendiri atau di sini itu ada telaga.
telaga itu kayak danau, kayak embung, itu dulu-dulunya di situ dipakai memandikan kuda sembrani, kuda ke air bendaannya bidadari. Dan setiap kuda itu mau mandi di telaga tersebut selalu menginjakkan kakinya di sebelah timur telaga. Jadi sampai saat ini di sebelah timur telaga di batu besar itu ada tapak kaki kuda sembraninya. Ada jejaknya. Iya, gitu. iya nanti bisa melihat Bu. Oh, iya. Iya. Saat ini di Telaga Guyangan yang ada di Kampung Pitu. Di sini dulunya terisi penuh dengan air kayak embung, kayak danau. Cuman sekarang ditinggal sumber materi mawon berhubung di telaga ini digarap sama warga ditanemin padi. Sehingga di sini tinggal sumber materi aja. Itu yang di bawah pohon beringin itu. Kita ke sana Mas, yuk. Putraku kang winarano mijangetno Pak, kalau bentuknya gunung api purba itu kan seperti wayang ya, itu bisa diceritakan Pak? Ya itu dulu sempat sama Punokawan itu batu-batu yang mau dibawa ke Laut Selatan tidak bisa, akhirnya dijejer atau ditata sama Punokawan itu dinamakan Gunung Wayang itu. Jadi kalau dilihat dari sisi utara Bu, itu kayak wayang ditata. Jadi ada tumpengnya, ada blencongnya. Blencong itu lampu pewayangan. Itu di situ aja Bu, ada. Jadi kalau dilihat dari sisi utara itu persis wayang ditata kayak gitu. Soal penelitian dari kampus-kampus universitas terkait gunung api purba itu gimana Pak? Ya itu dulu ada penelitian itu dari UPN maupun UGM. Itu meneliti kalau batu-batu yang ada di Ngelanggeran sendiri itu batunya andesit. Itu dulu 30 sampai 60 juta tahun dulu itu katanya di sini aktif. Itu menurut penelitian. Pak, mungkin ini ya kan banyak sekali yang youtuber yang sudah rawuh ke sini, sudah datang ke sini. Mungkin bisa klarifikasi atau bisa memberikan masukan buat youtuber. Sebenarnya apa ya, nyun sewu bagi youtuber Indonesia semuanya, kalau mau berkunjung ke Kampung Pitu, monggo silahkan, kita terbuka bagi siapapun atau youtuber dari mana aja mau berkunjung ke Kampung Pitu. Tapi mohon maaf bagi youtuber, ikutin prosedur kami, harus masuk dulu, tanya dulu, jangan busak-busuk kayak kemarin ada salah satu youtuber yang mengekspos Kampung Pitu, ternyata malah Kampung Pitu itu seolah-olah tidak boleh dikunjungi. Itu nggak benar, mohon maaf, itu nggak benar sama sekali. Sebetulnya bebas, monggo siapa saja yang mau berkunjung ke Kampung Pitu. Kebetulan Kampung Pitu saat ini menjadi desa wisata, jadi bebas, tidak ada pantangan atau larang berkunjung ke Kampung Pitu. Kita open, monggo. Pak Gito mungkin bisa memberikan pesan-pesan untuk anak muda, kaula muda terkait saat ini kan banyak sekali kaula muda yang sudah meninggalkan budaya, sudah meninggalkan adat istiadatnya segala macam. Monggo Pak. Ya kalau bagi saya pribadi juga buat anak-anak muda zaman sekarang itu jangan sampai ditinggalin untuk namanya tradisi. Karena tradisi itu bagi saya pribadi itu sangat penting sekali. Jadi mudah-mudahan kata-kata tradisi itu jangan sampai hilang di telan zaman atau jangan sampai hilang di telan waktu. Anak muda khususnya, ayo terus lanjutkan untuk tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Terima kasih buat Pak Gito sama-sama untuk semua Ibu. keterangannya. Putraku kang winarano mijangetno tetunganing ibu iki mugi Gusti Sekian perjalanan kami hari ini di Kampung Pitu dan Gunung Api Purba. Nantikan perjalanan-perjalanan kami selanjutnya. Terima kasih. Salam Rahayu. Mring pinaringono rahmat